Jadi Oh, drone itu biasanya dia main di sinyal tertentu. Kalau teman-teman mungkin main di tempat yang VVIP banget gitu ya, hmm, kayak di Merdeka Selatan misalnya. oh, Itu ya udah pasti dibanting ke jalanan mungkin drone. ya. Hari ini kita coba bahas tentang drone sedikit nih, gitu. Jadi, Keluar dari cyber security ya, sedikit. tapi tetap siber nggak sih? Seharusnya sih enggak, lebih ke Nggak siber ya? signaling ya. Bukan, areanya bukan siber tuh. Areanya ya bisa dibilang kalau teknologi kan karena baru ya, komputerisasi mungkin masuk siber juga. Iya, ya Nah, beririsan iya lah, beririsan. Nah, eh, kalau kita ngomongin drone, ada beberapa proteksi gitu ya yang kita tahu ya. Mm-mm. Apalagi untuk misalkan ada acara ataupun pengamanan di salah satu area gitu kan, Mm-mm. yang nggak boleh naikin drone Iya. ataupun dikhususkan di area ini terus ntar bisa pindah-pindah itu proteksinya. Iya. Gitu. Ada mungkin kita sebutnya anti drone. Gitu. Iya, anti drone. Kalau mungkin itu bahasa yang mudah dimengerti itu ya anti drone, tapi memang itu bahasa yang dipakai juga sih. Ya, Jualan, paling gampang lah buat iya. teman-teman ada anti drone. Jadi mungkin kalau gua nggak begitu paham kan. Iya. Yang gua tahu anti drone itu ketika di area misalkan di sini nih nggak Mm-mm. boleh naikin drone, terus Mm. tiba-tiba ada drone lewat gitu. Terus drone-nya tiba-tiba jatuh. Iya. Bener tuh kayak gitu, Bang. Ya, biasanya sih ada yang jatuh, ada yang atau bisa diarahin nih. Jadi drone itu biasanya dia main di sinyal tertentu. Jadi anti drone itu biasanya bekerjanya dia mengambil alih si drone itu di sinyal tertentu. Kalau si drone-nya pinter tuh ada yang 2,4, ada yang 5,8 Channelnya. channel Oh, gigahertz. Jadi iya. dari radio remote controlnya itu ngobrol ke drone-nya itu Dimatiin. dimatiin atau diambil alih. Oh, bisa diambil alih tuh. Jadi ada yang bentuknya kayak tembakan tuh. Ntar kayak tek, terus diarahin nih mau dikemanain nih si drone gitu. Wih, keren tuh. Jadi bisa dipaksa mendarat lah. Misalnya kalau kena tek langsung diturunin, berarti kan dipaksa mendarat gitu. Atau kalau dilempar ke dinding ya ditabrakin berarti gitu ya. Tergantung si operator drone-nya. Kalau teman-teman mungkin main di tempat yang VVIP banget gitu ya, kayak di apa namanya Merdeka Selatan misalnya. Itu ya udah pasti dibanting ke jalanan mungkin drone. Iya. Udah nggak ada alus-alus lagi, udah langsung aja. Mati lah gitu. Syukur gitu. Nah, kalau kita ngomongin anti drone ini sebenarnya sama kayak kita kalau di siber ya, di teknologi gitu. Ketika ada pengamanan, kalau dari sisi siber ada pengujian keamanan itu, Bang. Harusnya begitu. Jadi kita sebutnya penetrasi lah. Ketika ada satu teknologi yang melakukan pengamanan atas satu aset gitu ya, teknologinya diuji tuh penetrasi. Bener nggak nih bisa ngamanin? Gitu. Nah kalau di anti drone ini kira-kira dari sisi apa? Kita sebutnya attack vector aja. Yeah. Dari attack vector itu apakah semua drone bisa digituin atau enggak? Nah, ini yang jadi masalah. Banyak kan kalau kita ngomongin anti drone itu biasanya dia akan bekerja untuk drone-drone pintar ya, karena ada di sinyal radio. Jadi ada yang misalnya sebutannya kayak dipagerin, drone fencing gitu. Oke. Jadi begitu dia masuk area itu tuh drone-nya diem tuh. Nggak bisa nerusin, kayak ada dinding transparan. Itu ada yang begitu film-film. Iya, jadi dia modelnya kalau bahasanya orang-orang yang main drone atau yang main aeromodeling itu no-fly zone. No-fly zone. Jadi daerah itu kayak di bandara, lapangan terbang itu nggak boleh tuh. Biasanya kalau drone-drone pintar yang merek-merek 3 huruf itu biasanya nggak boleh tuh. Dia bisa diatur untuk kalau masuk area itu akan berhenti tuh si drone, nggak lanjut. Oke, berarti ini sebutannya drone pintar, smart drone. Ya, smart drone ya. Nah, ada yang lain dari smart drone? Harusnya ada yang lain. Jadi kebetulan saya main drone, ini disangka ngiklan. Ini nggak apa-apa, siapa tahu disponsorin. Jadi kalau teman-teman, kebetulan saya main FPV, nggak jago-jago banget atau nggak tahu-tahu banget sih soal drone, tapi kebetulan main FPV. Kalau mungkin banyak orang yang lebih kenal racing drone atau drone freestyle. Oke. Yang kita ngerakit sendiri sebenarnya.
Oke, ini bukan smart drone bukan kategorinya. Smart drone kategorinya. Jadi dia drone yang kita beli, kita rakit sendiri, kita setting sendiri, habis itu baru kita terbangin. Nah, oke, itu bisa milih channel radionya. Channel radio milih enggak, kita bisa beli. Jadi gini, apa namanya? Untuk frekuensi sinyal radio yang FPV biasanya untuk remote itu ada yang 2,4, ada yang 915. Oke. 915 MHz atau 2,4 giga. Jadi kalau 915 mungkin sama kayak telco gitu ya. Sama kayak tiang. Jadi kalau biasanya orang memang jaraknya jadi lebih jauh, cuma kalau di situ terlalu banyak tiang telepon atau tiang telco biasanya akan terganggu. Ya. Sama 2,4 juga kalau di area situ banyak wifi rumah, wifi kantor, wifi gedung itu juga akan terganggu. Cuma ada teknologi baru nih yang namanya LoRa, apa long range ya. Itu karena sekarang kebanyakan long range. Itu kebanyakan dipakai di IoT. Buat ngirim komunikasi jarak jauh itu juga ternyata sekarang dipakai nih, dikembangin di apa namanya teknologi drone, dan itu bisa dipakai sekarang akhirnya 2,4 yang harusnya tidak bisa jauh sejauh 915 MHz itu jadi bisa jauh. Masalahnya drone-drone yang tadi saya sebutin yang gue sebutin tadi yang nggak pinter itu dia ada apa operating sistemnya sendiri. Kayaknya sih mungkin kalau kita iseng bongkar isinya Android juga lah. Atau apa namanya BC box mungkin di pinter-pinterin dikit gitu ya. Nah, itu di beberapa OS-nya itu bisa kita atur. Jadi kita bisa bikin misi. Si drone ini akan berjalan kalau kita pasang GPS ya. Kan dia ngambil data dari GPS dia di satu lokasi, kita bisa suruh nih. Kamu harus terbang ke titik 1, 2, 3, 4 misinya. Iya, setelah selesai pulang atau setelah selesai jatuh. Itu walaupun sinyal radio dari remote ke drone udah putus. Sudah putus. Jadi itu yang jadi masalah. Nah, apa namanya? Sebenarnya sih teknologi ini mungkin kalau teman-teman belakangan ini sering lihat berita gitu ya. Jadi drone yang dipakai oleh negara yang sedang berperang sekarang, salah satu negara yang drone kamikaze itu mungkin teknologinya mirip-mirip gitu, seperti itu. Jadi apa namanya? Kita bisa bikin pointing, kamu pergi ke satu titik, terus jatuhkan diri kamu ke situ gitu ya. Cuma kalau yang drone kamikaze mungkin lebih pinter lagi ya, dia bisa melihat ada target, kemudian dia bisa milih target untuk nabrakin dirinya. Ini kalau bicara teknologi pertempuran, bukan teknologi IT ya, IT security apalagi. Nah, sebenarnya jadi masalah itu. Kalau kita harus mengamankan di anti drone, yang perlu dilihat itu apakah si drone-drone yang modelnya rakitan sendiri ini itu bisa lewat nggak di area tertentu, karena kan kalau tadi disebutin kalau komunikasi dari radio ke drone-nya putus, dia tetap nyelesain misinya. Nggak akan turun. Kecuali nggak akan bisa di remote juga. Nggak akan bisa di remote juga. Kecuali mungkin yang belum pernah dites ya. Kita jam GPS nih misalnya, tiba-tiba kita arahin ke tempat lain. Apakah dia bingung atau enggak gitu. Nah itu kan kita nggak tahu ya. Saya sendiri juga belum pernah nyoba. Berarti itu gue sendiri juga belum pernah nyoba. Dua cara yang berbeda. Tadi di jam sinyalnya, yang satu lagi di jam lokasinya. Lokasi GPS. Cuma kan kalau kita jam lokasi GPS akan berpengaruh banyak, misalnya orang di sekitar pengen tahu dia akan kena mereka akan kena efeknya. Jadi biasanya mungkin pilihan itu nggak diambil untuk melakukan jam GPS, kecuali misalnya terjadi perang betulan ya yang menyebabkan harus seperti itu gitu. Itu teknologi itu harus dipakai. Tapi kalau misalnya enggak, gua rasa sih cuma paling sinyal radio yang akan diambil alih. Nah, terus kalau yang tadi kita bilangnya drone racing atau FPV ya, itu bisa bilangnya kita bisa diprogram ya. Bisa diprogram, ada misinya. Emang yang smart drone nggak memungkinkan untuk diprogram? Smart drone memungkinkan diprogram, cuma masalahnya tadi karena dia pinter, jadi di dalamnya udah ada aturan main ya, udah ada aturan main. Walaupun kita arahin dia ke tempat tertentu, karena mereka itu ikut aturan tertentu yang ada di dunia. Namanya FAA itu yang ngatur lalu lintas udara. Nah itu mereka mengharuskan bahwa dia harus ngikutin aturan kompleks itu ya, iya, dia harus mengikuti aturan itu. Jadi apa namanya, kalau dia melanggar itu si perusahaan yang bikin itu kena. Nah bedanya kalau si drone yang FPV ini itu ukurannya karena dia dipakai tidak lebih dari ketinggian tertentu, akhirnya kita tidak perlu daftarin apa namanya si drone itu dalam
Oh, Ya, bebas gitu. ya. Bebas. Ibaratnya open source. Jadi dia hobi. Ya, ya. Kategorinya cuma hobi, ya iseng-iseng lah main. Tapi kan nggak kita diatur oleh FAA nggak gitu. ada regulatornya. Nggak ada regulatornya. Jadi itu yang apa namanya, yang kayaknya sih di luar udah mulai mau diatur, cuma banyak orang juga yang anggap loh ini kan cuma hobi gitu. Jadi kalau ini hobi ya kenapa harus dilarang? Nah, memang gue sendiri belum pernah nyoba apakah yang gue omongin ini terbukti gitu kalau misalnya secara praktek ya. Soalnya kan kita juga nggak bisa nanya di mana nih ada anti drone gitu kan. Dan gue sih sendiri nggak redo sih kalau drone gue dites gitu terus dia jatuh, gitu, ya. Kecuali diganti. Iya, kecuali diganti ya. Kalau nggak ada yang mau ganti gue juga nggak mau gitu. Nah itu sih yang jadi. Cuma secara pengalaman bodoh-bodohan aja atau maksudnya kita ngelihatnya based on teori sama pengalaman. Ya, based on teori dan pengalaman kayaknya hal itu mungkin dilakukan karena harusnya si drone yang pintar itu ya cuma apa namanya, cara kerjanya cuma diambil alih sinyalnya aja. Gitu. Berarti secara attack vector itu masih memungkinkan anti drone itu dilewati sama drone yang kategorinya itu bukan smart drone. Harusnya. Nah, kan kayak kita lihat negara-negara yang berperang sekarang, masa iya mereka nggak ada jammer drone ya, gitu ya. Benar. Akhirnya bisa kelewatin sama drone-drone kamikaze tadi gitu. Iya. Nah, kan harusnya ada dong anti drone dong, apalagi di area-area yang bisa dibilang kayak ibu kota itu harusnya mereka pasang itu gitu. Apalagi itu udah di luar Indonesia. Nah, betul. Di luar Indonesia aja masih bisa kayak gitu. Nah, betul. Nah, biasanya Indonesia tuh ketinggalan lumayan jauh ya, karena memang kan kita bukan negara yang berperang ya. Jadi apa namanya, teknologi itu kita pakai secukupnya untuk kondisi-kondisi kayak tadi ada acara-acara kenegaraan gitu yang memang perlu diamankan. Soalnya juga selain drone yang itu, drone yang tadi kita menyebutnya sinematik ya, yang kalau kita ngambil gitu orang itu kan memang terbangnya pelan ya dibandingkan kalau kayak drone racing itu dia bisa lari sampai di atas 200 km per jam gitu. Nah, kalau ini paling ya terbangnya mungkin 10 km per jam gitu ya. Jadi memungkinkan kalau ada pengamanan, kalaupun lolos bisa ditembak jatuh. Nah, maksudnya ditembak jatuh secara beneran ya, ditembak pakai senjata gitu ya. Iya, fisik ini bukan tembak sinyal. Kalau dia lari dalam kecepatan yang sangat tinggi, akan ada kemungkinan susah ditembak. Iya, miss gitu, lah. Miss, ya. Apa namanya, dan biasanya baru sadar setelah dengar suaranya udah dekat. Nah, biasanya kan gitu. Nah, itu kan ini cuma untuk kategori perang ya. Cuma kalau untuk bukan kategori perang sih, harusnya juga itu bisa dijadikan riset. Sama orang-orang yang memang berkepentingan ya. Benar. Di situ gitu. Jadi mungkin kalau dari gua sih, kalau dari sisi siber itu kan sebenarnya kita ketika ada pengamanan itu ada pengujian. Betul. Gitu. Nah, kalau di drone itu kan tadi ada anti drone. Nah, pengujiannya kayak gimana? Nah, itu attack vector tadi yang udah dijelasin. Salah satu attack vector yang secara gue yang main FPV tadi yang bisa gue pikirkan sampai saat ini mungkin baru itu aja. Nggak tahu kalau memang nanti harus kalau ada attack vector atau skenario lain dari pemain-pemain drone lain itu kita nggak tahu ya. lebih liar lagi. Gitu. Jadi kita nggak tahu memang anti drone itu secara detail itu teori ataupun prakteknya pelaksanaannya seperti apa gitu ya. Betul. Dan kita juga nggak tahu sebenarnya itu udah diuji dengan drone kategori yang tadi atau belum. Iya, karena gitu. Kan harusnya ya namanya itu peralatan dengan level militer harusnya sih udah dites. Cuma kan kita nggak tahu ya. Ya, ditesnya sejauh apa sejauh apa. Atau kan yang kita punya sejauh apa, misalnya mungkin di luar memang teknologi yang untuk drone FPV udah ada yang kita punya, benar. Atau yang negara tertentu punya itu sampai sejauh apa kan kita nggak tahu juga. Atau ketika kita belinya di versi yang sekian, betul. Kita kan belum diupdate. Gitu, bisa juga. Jadi ya. Dan kalau mau update bayar lagi. Itu itu dia. Gitu. Nah, dari drone memang kita taunya yang masyarakat umum memang. Iya. Itu kan ada tadi ada smart drone sama yang tadi barusan dijelasin FPV gitu. FPV first person view yang pakai kacamata. Yang pakai kacamata. Nah, kalau misalnya kita ngomongin perang, tadi ada kamikaze, memungkinkan nggak lokasi si orang yang sebutnya apa tuh yang mainin ya? Yang mainin itu ketahuan. Kalau misalnya, kalau tadi ya kan dia kan berarti kan mengirimkan sinyal tertentu ya. Kalau dia dimisiin atau dijalanin
dengan misi tertentu. Artinya pada saat dia sudah terbang, misinya jalan, Nggak gue perlu bisa lagi. matiin remote nih. Oh. Nah, kan yang bisa dilacak adalah keberadaan transmitter. Jadi si remote itu kita nyebutnya kalau di drone transmitternya. Karena dia yang memancarkan sinyal. Jadi perintah yang dikirim dari stick, kalau teman-teman mungkin waktu kecil atau belakangan ini juga main remote control, pada saat kita menggerakkan tuas kontrolnya itu, nah itu sebenarnya dia mentransmisikan sinyal kan. Jadi kita nyebutnya di sini transmisi. Nah, si transmisi itu kalau dia sudah jalanin misi bisa kita matiin sebenarnya. Yang penting misinya udah jalan. Kecuali di saat itu juga ada yang monitor di transmisi itu. Transmisi misalnya di jarak yang dekat, transmisi itu dimasuk radar lah ya bahasanya. Dan itu datanya adalah data kontrol gitu ya. Data remote control. Jadi kita baru bisa detect ya. Baru bisa detect. Tapi kan pasti ya itu kemungkinannya kecil banget lah ada yang monitor. Kalau misalnya kita ngomong teknologi perang, pasti mereka akan naikin drone-nya jauh sekali gitu. Misalnya let's say 10 kilo dari yang dia harus jatuh gitu, atau 4 kilo lah paling tidak dari di mana misalnya dia harus. Atau mungkin dari markasnya dia. Iya, bisa jadi. Langsung terbang. Iya, bisa juga, karena sebenarnya yang membatasi teknologi drone adalah baterainya sendiri. Oh iya, baterai. Gitu. Baterainya kan itu kalau kita yang main drone namanya LiPo ya, sama kayak di baterai handphone itu LiPo gitu. Nah, kalau teknologi baterainya itu masih pakai drone-drone FPV ya mungkin cuma terbang 3 menit gitu. Tapi dalam kecepatan tinggi, artinya dia juga bisa capai jarak tertentu dalam waktu tertentu. Nah, makanya biasanya drone-drone yang itu bentuknya, kalau yang saya biasa main yang FPV itu, yang gua biasa main itu kita nyebutnya quad. Jadi ada 4 rotor, ada 4 dinamo gitu. Nah, tapi ada juga yang dalam bentuk pesawat. Kalau bentuk pesawat akan lebih hemat lagi baterainya. Bentuknya mirip pesawat. Pesawat-pesawatan kecil lah gitu ya. Mulai dari 4 diameternya, panjangnya mungkin ada yang 45 cm sampai yang bermeter-meter dia. Diameter panjang sayap dari ujung sayap yang satu ke itu lumayan besar itu. Besar ya. Ada yang 40 cm gitu ya. Itu bisa diterbangin. Gue sendiri main dan punya itu jauh yang pernah gue pakai 4 kilo. Wih, lumayan. 4 kilo dan baterainya masih bisa pulang balik lagi dan masih bisa keliling-keliling lagi gitu. Artinya dengan baterai yang sederhana dia bisa nempuh jarak yang cukup jauh gitu. Dan kalau dibikin misi sih itu udah bisa jalan beberapa misi. Sangat bisa banget gitu. Jadi memang kalau untuk teknologi perang ya nggak ada batasnya, tergantung kreativitas si penyerang. Ya, si orang yang melakukan peperangan itu, walaupun kita sangat tidak mendukung peperangan ya. Itu terlalu banyak orang yang dikorbankan di situ. Oke. Terima kasih teman-teman. Salam bapak-bapak. Om-om. Salam om-om.